Betul apa yang disampaikan oleh KPU. Ya, Mahkamah Konstitusi adalah sebuah majelis sidang hakim untuk mempersoalkan sengketa pemilu. Dalam hal ini adalah hasil pemilihan umum. Apabila para kandidat pemilihan umum baik pilkada ataupun pilpres merasa kurang nilainya, itu bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk memenangkan dirinya, yaitu dengan bukti-bukti, yaitu jumlah daripada suara itu. Kalau suara itu memang disahkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka akan ditambahkan suara itu. Tetapi kalau ditambahkan pun tidak melewati daripada yang digugat, alias tetap Prabowo Gibran yang menang. Karena misalnya ditambah 10% pun pendapatan Anies ataupun Ganjar tidak akan bisa mengalahkan Prabowo Gibran. Begitu Mas Bro. Bahwa dengan demikian permohonan pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. Betul itu. Ya, KPU memang ya seperti itu, dalam arti ya minta ditolak saja lah. Karena kalau tidak ditolak ya maka karena itu tidak mempersoalkan sengketa pemilu dalam hal hasil. Padahal Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang adalah untuk ya memang betul adalah mahkamah kalkulator, betul memang, karena untuk menghitung ulang daripada apa hasil yang diperoleh oleh masing-masing pasangan capres. Di sisi lain, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegur kuasa hukum KPU Hifzil Alim saat memberikan pujian kepada Ketua KPU Hashim Asy'ari di tengah sidang sengketa Pilpres yang tadi. Suhartoyo meminta Hifzil tidak memberikan pernyataan di luar materi tertulis yang dibacakan dalam sidang. Iya betul, ya janganlah, jangan mengagung-agungkan KPU di sidang ya. Cukup material saja yang dibacakan, jangan istilahnya memuji-muji. Anda perlu dipuji-puji. Yang penting kalau faktanya ada ya pasti ya nanti daripada apa permohonan daripada KPU akan dikabulkan. Tak perlu memberikan pujian-pujian yang baik-baik kepada KPU gitu Mas Bro. B. Eksepsi format permohonan. Meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hashim Asy'ari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga. Hebat sekali berarti Hashim ini. Tidak perlu seperti itu Mas Bro. Lanjutkan yang mulia. Yang tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Itu. Siap yang mulia. Wah, guyon aja ini majelis hakim ini tidak mau kalau dalam sidang guyon. Wong namanya Caimin main HP aja ya ditegur ya, jangan seperti itu. Jangan guyon nanti malah tidak sakral begitu ya Mas Bro ya. Siap yang Sudah, mulia. tidak usah. Ya. Jadi yang ada yang tertulis saja. Siap yang mulia. Kami lanjutkan, mohon izin yang mulia. Ya, Mahkamah Konstitusi adalah mengatur ataupun menyidangkan persoalan sengketa pemilu. Dalam hal ini adalah hasil pemilu, bukan perkara-perkara pidana pemilu. Kalau pidana pemilu mah itu ke Bawaslu dan kemudian di PT UN ataupun ke pengadilan umum begitu ya, bukan di Mahkamah Konstitusi. Betul, kita dengarkan daripada Pak Oto Hasibuan, pengacara tim 02 Prabowo Gibran. Apakah tepat bila mana pemohon membawa seluruh persoalan sehubungan dengan perselian pemilu, baik yang berupa administrasi pemilu, pidana pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, seluruhnya kepada Mahkamah Konstitusi yang kita tahu terbatas kewenangannya untuk mengadili perselisihan yang terkait dengan jumlah suara hasil pemilu. Lebih-lagi, jangka waktu ditentukan oleh undang-undang untuk memutus suatu perkara perselisihan pemilu adalah hanya 16 hari. Asal dasar itu, hemat kami, permohonan akuo justru merupakan kemunduran.
Betul Pak Uto ya. Kalau masalah mau mengenai daripada kejahatan pemilu atau pidana pemilu ya bukan di Mahkamah Konstitusi, itu ya di pengadilan negeri. Begitu Mas Bro. Ya kalau masalah sengketa pemilu daripada hasilnya ya memang itu wewenang daripada Mahkamah Konstitusi, bukan daripada wewenang yang lainnya. Gitu. Betul Pak Uto. Lanjutkan. Dan suatu bentuk ketidakbijakan oleh pemohon yang berpotensi melanggar norma konstitusi. Perkembangan terbaru terkait sidang sengketa hasil Pilpres 2024 akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda langsung dari gedung MK di Jakarta Pusat. Lalu bagaimana dengan tanggapan Bawaslu mengenai hal itu? Kita dengarkan beritanya Mas Bro. Ataupun juga pelanggaran-pelanggaran pada saat proses pemilihan suara di tanggal 14 Februari 2024. Selain itu juga apa yang kemudian dipermasalahkan, dipersoalkan soal undang-undang nomor atau pasal 90 terkait batas usia capres dan juga cawapres ini tidak seharusnya dipermasalahkan oleh kubu 01 dan juga kubu 03 karena pada saat pendaftaran ini tidak dipermasalahkan sebelumnya. Betul, proses pendaftaran itu bukan wewenang Mahkamah Konstitusi. Itu kalau proses itu kan berarti kan wewenang daripada KPU dan Bawaslu, begitu. Nah, kalau sudah selesai pemilu udah rampung kok ya masih diungkit-ungkit itu ya nggak benar dan itu pasti ditolak karena bukan wewenang daripada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan persoalan pendaftaran ataupun daripada disetujui ataupun tidaknya Gibran ataupun didiskualifikasi, ya itu bukan wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Gitu Mas Bro, setuju. Nah, tetapi pada saat hasilnya kemudian memenangkan kubu 02 disayangkan oleh tim kuasa hukum dari pasangan 02 ini Prabowo dan Gibran, mengapa kemudian ini menjadi permasalahan terutama terkait dengan keikutsertaan dari Gibran yang mendampingi Prabowo dalam kontestasi. Dan yang kemudian juga tadi disampaikan ini berkaitan dengan sengketa kemudian pelanggaran administrasi ini juga merupakan ranah Bawaslu dan juga betul pelanggaran administrasi itu ya urusannya Bawaslu. Wah ini ya tim 01 dan 03 ini ngawur sekali ya. Lah bukan ranahnya kok, bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi kok ya mau dubur-bur saja di situ. Wah ini kan hanya suatu penggiringan opini ya, tapi tidak masalah. Presiden Prabowo sama Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ya tetap saja dilantik nanti pada 20 Oktober. Pak Desidero yakin nanti kalau hasil daripada keputusan Mahkamah Konstitusi pasti menolak. Ya kalau menolak ya lanjutkan daripada apa yang bisa diperoleh daripada perolehan Prabowo Gibran yang menang pemilu gitu Mas Bro. Gitu. Oke, saya kira kabar hari ini cukup sekian dulu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.